Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hari ini kita kembali lagi bertemu di Halakoh Damai ke-151 podcast Religious Studies dengan tema bayangan dalam diri, nyata atau ilusi. Hari ini saya tidak sendiri, saya Gina Agnia, ada Kang Firdausadi dan juga ada Rena. Kurang lebih 1 jam ke depan kita akan diskusi mengenai tema yang tadi saya sebutkan. Hari ini hari Rabu 31 Desember 2025. Sebelum saya mulai acaranya, saya akan menyebutkan terlebih dahulu kemitraan yang mendukung acara di sore hari ini. Pertama, ada program Integritas Terbuka RSCJ Indonesia. Kemudian ada Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan. Kemudian ada Prodi Studi Agama-Agama S2 S3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian ada Cipikres Fakultas Filsafat Unpad. Kemudian kami juga tidak lupa mengucapkan selamat Hari Natal dan juga Tahun Baru. Baik, sebelum ke Kang Daus, Rena silahkan Rena mau mengenalkan diri dulu atau karena sudah kenal juga nggak apa-apa, nggak kenalan juga ya, atau misalnya mau mengenalkan narasumber kita hari ini boleh. Boleh deh, kalau gitu mungkin udah sering banyak orang yang lihat ya aku di sini. Mungkin kita langsung aja perkenalan narasumber nih. Oke. Kang Daus, boleh perkenalan? Siap. Gimana nih kesibukannya? Saya nggak sibuk. Oh baiklah. Tapi menyibukkan diri. Iya, kesibukan saya adalah mencari kesibukan. Mencari kesibukan. Cita-cita saya adalah mencari cita-cita. Gitu ya. Oke, Sobat Damai, ini podcast keberapa tadi? 151. 151. Selamat tahun baru dan selamat Natal dan tahun baru bagi yang merayakan. Di tema kali ini adalah bayangan dalam diri. Nyata atau ilusi. Itu saya nggak ngasih judul nyata atau ilusi ya, cuma bayangan dalam diri aja. Ini sebenarnya tadi di awal udah diprotes oleh Gina, kan bayangan mah di luar diri gitu ya. Makanya saya tegaskan yang akan kita bahas adalah bayangan yang ada dalam diri, ya, bukan yang di luar diri. Oke. Dibahas juga ya. Masuk aja dulu ke prolog. Baik. Ini sebenarnya ini teorinya shadow self ya, shadow self dari Carl Gustav Jung. Ini seorang filosof psikoanalisis. Sama ini setelah Sigmund Freud itu katanya muridnya Sigmund Freud, tapi dia membuat teori sendiri. Jung ini cukup berpengaruh di kajian-kajian psikologi, psikoanalisis, di psikospiritual juga cukup dikenal. Cuman saya gabung dengan terminologi Sufisme ya. Nah, walaupun si shadow self ini awalnya dari Jung, tapi kita combine dengan terminologi Sufi, ya mungkin saya akan sedikit mencampurkan lah ya, mempadankan ya. Apa yang digagas oleh Jung terkait shadow self dengan apa yang ada di terminologi Sufi atau tasawuf gitu ya. Nah, kita bayangan dalam diri atau shadow self ini juga kita harus tahu ini muncul di bagian diri kita yang mana. Nah, shadow self ini. Nah, makanya saya ngejelasin dulu. Kalau pakai terminologi Sufi, manusia itu terdiri dari 3 hal. Ya. 1 jasad. Jasad ini. Ini kalau bahasa tasawufnya sisi basyariah manusia. Basyariah itu jasadiah, basyar. Ini unsurnya terbuat dari tanah. Kita pada umumnya kita diciptakan dari tanah. Ini unsur basyariah atau jasadiah. Yang kedua nafs. Nafs ini al-insan, ada insaniah, ada basyariah. Tadi basyariah jasadiah, kalau insaniah ini unsur cahaya dalam diri manusia. Nafs itu jiwa, ya, atau soul kalau di mana? Di barat, yang di bahasa Inggrisnya soul. Ini unsurnya cahaya. Nah, ada juga ruh. Nah, kadang-kadang suka kecampur antara nafs dengan ruh. Ruh ini pakai terminologinya Ibnu Arabi, Surawardi, ruh ini energi atau sumber kehidupan. Dan itu
bukan hanya manusia yang memiliki ruh, semua makhluk hidup Punya ruh. yang dalam semesta ini punya ruh. Ada ruh tumbuhan, ada ruh hewan, dan lain sebagainya. Nah, masuk ke bayangan dalam diri. Atau jangan dulu masuk situ ya. Kita masuk dulu ke nafs. Oke. Atau jiwa atau soul. Ini sisi insaniah manusia. Oke. Jadi ketika manusia disebut insan, itu sisi unsur spiritualitasnya yang dibahas. Keimanan, ketakwaan, kesabaran itu sifat-sifat insaniah. Kalau al-basyariyah atau jasad itu lebih ke sifat-sifat Fisik ya berhubungan binatang dalam diri kita, lapar misalnya, kenyang, haus, ngantuk, kebutuhan dasar gitu ya. atau kebutuhan-kebutuhan biologis lainnya. Oke. Gitu ya. Oke ya, bisa dipahami sampai sekarang. Ada yang mau tanya dulu nggak? Lanjut dulu. Nah, masuk ke nafs kita, ke jiwa atau insan atau unsur cahaya. Nah, ini di Jung sebutnya psike. Atau seluruh keadaan kejiwaan manusia itu sebutnya psike. Namanya. Ini nafs kalau di Sufism ya. Nah, kalau shadow, nah kalau bayangan itu kita pahami dulu ya, nafs al-khofiyah, yaitu bayangan dalam diri ya, ini keadaan jiwa yang tersembunyi di alam bawah sadar. Oke. Ini sebenarnya keadaan jiwa kita, keadaan nafs kita, tapi tersembunyi di bawah Alam sadar. di bawah sadar ya. Kita tidak menyadari hal itu. Bayangan ini netral, ada potensi baik, ada potensi buruk, tapi dia tersembunyi. Dia berada di bawah sadar kita. Oke. Nah, hal ini kata Jung, kenapa bisa ada shadow dalam diri kita, ada bayangan, ada yang tersembunyi dalam jiwa kita, karena Jung mengatakan ada mekanisme represi. Wah, ada mekanik tekanan, baik masa kecil ataupun sosial. Jadi Jung juga membagi ada personal shadow. Jadi personal shadow itu memang dari internal kita. Ada juga kolektif shadow dari luar. Nah, ada sebenarnya ada 4 yang Jung ngomongin tentang shadow yang kenapa manusia ada shadow, kenapa jiwa kita ada yang tersembunyi. Padahal itu bisa jadi potensi baik, kreativitas kita, tapi karena karena kondisi sosial, karena inner child dan lain sebagainya, itu jadi tersembunyi. Bisa dipahami lo nggak? Di shadow ini apa? Nah, ini mekanisme represi tadi itu yang menyebabkan manusia ada shadow itu. Pertama, personal shadow itu dari internal kita, dari inner child, dari pengalaman, pokoknya internalisasi apapun yang ada di diri kita dari sejak kecil. Yang kedua ada archetype shadow. Archetype shadow. Archetype itu dekat ke apa ya, kalau di Sufism dekat ke fitrah. Itu blueprint. Pola universal manusia. Jadi mau budaya apapun, mau agama pun, mau ras apapun, ada pola universal manusia itu pasti seperti itu. Ya, blueprintnya seperti itu manusia itu. Nah, itu tuh jadi tersembunyi, nggak disadari, masuk ke bawah sadar. Nah, itu yang kedua. Ada juga cultural shadow, itu yang dibentuk oleh budaya akhirnya banyak hal yang tersembunyi, padahal itu harusnya muncul dalam diri kita ya. Nanti kenapa itu bisa tersembunyi kita jelasin. Yang keempat, inherited shadow, itu memang dari turun-temurun, dari orang tua kakek kita itu diwariskan ke kita. Nah ya, itu jadi sesuatu yang digeser ke bawah sadar, harusnya masuk ke kesadaran tapi digeser ke bawah alam bawah sadar. Nah, nah terus kalau kesadaran itu sendiri apa? Nah, katanya itu kan. Tadi ada bawah sadar, ada alam bawah sadar. Nah, kata Jung, kesadaran itu adalah ego. Itu pusat kesadaran. Itu pusat kesadaran. Makanya ego itu bagi Jung disebut perangkat guna memahami shadow dan perangkat untuk mentransformasi shadow dari bawah sadar ke kesadaran. Gitu ya. Nah, ya. Sampai situ bisa dikopi. Ini memang agak jelimet bahasanya karena memang agak filosofis yang dibahas oleh Jung. Makanya saya ngedeketinnya ke
tasawuf biar lebih liar deh gitu. Oke. Biar lebih apa? Memang tentang yang apa ini, kajian tentang manusia itu Iya. mau dari barat ataupun dari timur sebenarnya pasti ada titik temu karena yang dikaji adalah manusia-manusia yang sama gitu, manusia yang ini sama gitu. Betul. Nah, shadow ini juga bagaimana kita mentransformasinya ke kesadaran, ada perangkat namanya ego. Nah, ini memang jadi PR manusia selama hidupnya karena kita mau nggak mau selama ini dari mulai kecil sampai sekarang tuh yang kita gunakan dalam kehidupan saya itu adalah persona, topeng. Oke. Ya, kayak saya ngomong sekarang ini pakai topeng nih, topeng sok paham tentang Jung, paham tentang Bayangan tasawuf. dalam diri. Enggak, itu bukan bayangan. Oke. Justru topeng ini yang kita munculkan di peran sosial Oke. ya, untuk menutupi, Bayangan. menggeser shadow tadi disimpan di bawah sadar. Oke. Oke ya. Justru shadow itu harus Dimunculkan. digeser ke kesadaran. Hmm. Dari tidak sadar ke kesadaran. Tapi karena kita sudah begitu banyak menggunakan topeng-topeng sehari-harinya, peran-peran sosial, topeng sosial yang kita gunakan. Jadi kalau si shadow itu digeser kesadaran, nanti topeng ini terganggu. Saya yang terkenal alim, terganggu. Ternyata, nah kayak gitu. Di shadow itu justru tadi dimunculkan bukan untuk dieksplos, tapi untuk dipahami, untuk dikendalikan, dan untuk kita jadi sebutnya integrated dengan shadow itu. Nah, bukan, nah selama ini topeng selalu menutup shadow itu disimpan ada di bawah alam sadar. Oke. Padahal itu jadi bom waktu juga kalau shadownya berupa hal-hal yang buruk. Misalnya amarah, gitu ya, dendam, Jadi bom iri, waktu. dengki, sombong, itu jadi bom waktu. Harusnya kita jadi sesuatu yang tidak terkendalikan. Nah, ini di tasawuf, di sufi itu disebutnya shadow-shadow yang buruk tadi itu nafsul amaroh sebutnya. Jiwa yang memang didominasi atau dikontrol oleh hal-hal yang sifatnya buruk, jahat, iri, dengki, sombong, banyak lah. Kayak kepuji, itu bahasa ria, gitu, dan lain sebagainya. Nah, itu potensi-potensi buruk yang disimpan di bawah sadar kita. Potensi baiknya juga kita simpan di bawah sadar, banyak yang kita sebenarnya bisa melakukan banyak hal. Kita bisa menjadi misalnya pemimpin, kita orang yang cukup percaya diri dalam banyak hal. Karena itu disimpan di bawah sadar, kita muncul dalam topeng rendah diri, pemalu, dusun, misalnya nggak berani berpendapat dan lain sebagainya, istilahnya introvert ataupun itulah dan lain sebagainya. Nah, permasalahan shadow self ini atau bayangan dalam diri ini sesuatu yang harus dipahami. Kalau Jung ada beberapa metodologinya, dia tulis, kadang-kadang menggunakan journal diary, ditulis. Ternyata misalnya saya itu sebenarnya gampang marah, tapi saya menggunakan topeng kesabaran, karena kalau saya kelihatan gampang marah, orang akan respect sama saya. Padahal jadi penyakit jadi psikosomatis ataupun jadi akhirnya penyakit fisik pun berdampak karena ada beberapa energi yang tidak tersalurkan. Padahal itu bukan berarti harus disalurkan kemarahan itu, tapi di manage, berdamai dengan itu, dikelola. Nah, kalau nggak kekelola itu posisinya nafsu amarah, naik sendiri ke nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu udah mulai menyesal, udah ada penyesalan, padahal saya jujur aja gitu ya. Nah, padahal saya sebenarnya gini, coba dulu saya fokus di misalnya di akademik gitu ya, mungkin saya jadi dokter gitu ya. Banyak sifatnya penyesalan itu udah lama. Artinya ada si shadow itu udah mulai bergeser menuju ke kesadaran gitu ya. Itu naik ke nafsu lawamah. Jadi paling bawah nafsu amarah. Ada lagi nafsu mutmainnah. Nah, kalau di Jung nafsu mutmainnah itu disebutnya self. Self itu nafsu mutmainnah itu keutuhan
diri manusia itu di nafsu mutmainnah. Jung mengistilahkannya self, kalau di tasawuf sebutnya nafsu mutmainnah. Terus gini, ada di potensi jasadiah kita tadi sebutnya kalau dalam tasawuf itu syahwat, ya. Syahwat itu dorongan-dorongan jasadiah, keinginan-keinginan biologis, keinginan-keinginan yang terempiriskan, terindrai, misalnya lapar, terus seksualitas, atau pengen mobil mewah, udah kebayang mobil mewahnya kayak gimana, mereknya apa gitu ya, warnanya apa gitu ya. pengen rumah mewah, udah kebayang. Itu bukan hal yang buruk. Ya. Syahwat itu potensi jasadiah itu sama seperti shadow tadi. Kalau shadow mah di bawah sadar, syahwat itu ada di kesadaran. Tapi terus di-manage juga, dikelola. Nah itu sebutnya insting kalau bahasa Jung. Ya. Syahwat itu insting itu bukan harus dibunuh, tapi insting itu dikelola. Karena mau nggak mau kita tetap punya keinginan, tapi kita tidak boleh dikendalikan oleh keinginan. Ya kan? Betul. Jadi kita bertarung siapa yang mengendalikan keinginan kita, mengendalikan kita, atau kita yang mengendalikan keinginan. Itu kalau syahwat. Nah, atau insting bahasa di Jung. Nah, si shadow itu juga banyak hal-hal yang sifatnya instinktif kita disimpan di bawah sadar. Ya, cuma di bawah sadar. Apalagi inilah. Jadi yang muncul tuh topengnya tuh naif akhirnya. Kayak di bawah sadar misalnya sebenarnya dia tuh pengen, atau misalnya kalau hubungan relasi laki-laki perempuan sebenarnya mah bogoh karena teh. Tapi dia kalau karena dia memakai topeng, kalau dimunculkan, diungkapkan, diekspresikan, wah bakal jadi aib buat sekampusnya misalnya gitu. Jadi membuat jaraknya renggang atau jadi kikuk dalam pergaulan. Disimpan di bawah sadar, itu jadi shadow. Harusnya gak usah kayak gitu. Ada dikelola perasaan itu. Kalau memang itu tidak bisa diungkapkan, ada solusi lain untuk, ya misalnya bergeser ke Gina, kok Gina mah aman misalnya gitu. Atau kalau di tasawuf banyak hal itu dikelola perasaan itu, mungkin di Katolik juga sama, dan itu dialihkan menjadi ke Yesus atau ke Allah atau ke Rasulullah gitu ya. Ada pengalihan, atau enggak file tentang Rena, saya jatuh cinta ke Rena tetap ada di kepala saya, tapi ada file yang lain yang kita buat dan lebih besar. Jadi dia nggak dominan si perasaan itu, tapi dia tetap disimpan di bawah, di atas kesadaran. Nah kalau shadow itu disimpan di bawah sadar, akhirnya nanti muncul satu waktu itu jadi maksa Rena tuh ketika gak ada siapa-siapa karena saking dipendam itu melakukan hal yang di luar batas moral, di luar batas hukum dan lain sebagainya. Itu kan jadi merusak tatanan sosial akhirnya. Ini contoh. Bahkan ada hal-hal yang lebih besar dan lebih urgent dalam hal ini, dan kecenderungan persona kita, topeng kita menutupi itu. Nah, menurut Jung dan menurut tasawuf itu harusnya nggak seperti itu, tapi harus diintegrasikan, harus dikelola, harus dikendalikan. Nah, tadi udah sampai nafsu lawamah itu udah ada kesadaran kita untuk mengelola atau mengendalikan shadow yang ada dalam diri kita tadi. Udah ada kesadaran itu. Tapi dia belum sepenuhnya sadar sampai dia naik ke nafsul mutmainnah tadi. Ya. Nafsul mutmainnah itu kondisi manusia sudah sepenuhnya bisa mengendalikan dan mengelola shadow tadi. Ya. Ini bahasa Jung itu udah sampai ke wholeness sebutnya. Wholeness. Nah, proses tadi dari nafsul amaroh naik ke nafsul lawamah, nafsul mutmainnah, itu sebutnya individuasi. Proses individuasinya itu. Pada individuasi itu tujuannya apa? Mengelola shadow sebenarnya mah. Poin utama dari pembahasan Jung itu mengelola shadow.
jangan sampai shadow ini terpendam terus di bawah, di alam bawah sadar, karena ini menjadi apa ya? Bumerang. Kita hidup tidak otentik gitu ya. Karena shadow itu harus digeser ke kesadaran, dikelola. Karena dia ada potensi buruk yang harus dikelola, ada potensi baik yang juga harus dioptimalisasi. Nah, sampai segini bisa dipahami kan? Oke, ada yang mau menanggapi atau gimana? Oke, tadi kan Kang Daus menjelaskan tentang struktur manusia, bahwa manusia itu terdiri dari 3 bagian gitu kan, ada jasad, ada nafs sama ruh gitu kan. Terus tadi menjelaskan dari sisi psikoanalisis sama tasawuf gitu ya, tentang psike, terus shadow gitu ya. Kalau shadow ini berarti hampir sama kayak id gitu ya? Mirip dengan id. Oh, mirip. Enggak, kalau id itu cenderung ke syahwat. Id itu lebih ke jasadiah berarti. Jasadiah. Id Fisik. itu lebih ke sifat-sifat misalnya anak nangis, anak bayi nangis, misal karena ngompol ataupun lapar, itu id gitu. Ya, itu id. Ya, kalau di Freud kan id, ego dan super ego gitu ya. Ya kalau id itu ego itu sama, ego di sini fungsinya sama. Ego itu pusat kesadarannya. Ini ego itu kalau misalnya id dan super ego itu adalah ego tuh kudanya lah. Penunggangnya. Nah, kita mau dikuasai oleh id atau dikuasai oleh super ego. Gitu. Ego tuh penunggangnya. Kita naik kuda bigal id atau kita id itu nggak boleh dibunuh juga sama. Cuman jadi gini lah, kita nunggang kuda yang liar, bigal itu id. Tapi kita kendalikan. Nah, kemampuan melihat itu adalah dorongan dari super ego. Ya, sampai si kuda itu jinak. Potensi idnya nggak kebunuh, potensi super egonya masuk. Dia karena tetap si kuda tuh harus makan, harus minum, harus berkembang biak. Itu kan dorongan-dorongan idnya. Tapi dia tidak liar. Dia tidak menjadi kuda yang susah untuk ditunggangi gitu, atau mencelakakan penunggangnya. Ego itu penunggangnya. Kurang lebih kayak gitu. Itu kondisi nafs itu seperti itu. Nafs juga karena ego ini nafs juga sebenarnya penunggangnya. Kita mau dikendalikan sama yang baik atau yang buruk? Potensi jasadiah kita. Betul. Bahkan ada juga di dalam ini garis terus di sini itu sebutnya hawa. Hawa itu bisikan dalam diri, bisikan buruk. Sombong itu produknya hawa. Yang sebutnya hawa nafs, jadi hawa nafsu gitu ya. Sombong, takabur, ujub, sesuatu yang tidak ada fisiknya lah. Kan kalau tadi sahabat mah kalau pengen mobil BMW, bisa bayang dah mobil BMW itu dia kumaha. Kalau pengen rumah mewah tuh udah kebayang ada berapa kamar, di kamarnya ada apa aja, ada kolam renang, ada apa gitu ya. Ada physically-nya kebayang lah kita kalau syahwat. Kalau hawa itu enggak. Hawa tuh kayak gini contohnya. Saya ngomong, Rena sama Gina nggak dengerin. Terus terlintas di dalam pikiran saya lebih pintar dari Rena dan Gina. Itu hawa. Oke? Atau saya lagi ngomong, pengen supaya Rena nanti hebat deh si Adaus gitu. Hingga puji, itu hawa. Jadi ujub, takabur, sombong, ria, itu iri, dengki, itu produk-produknya hawa. Itu potensi syaitonnya dalam diri manusia. Bukan itu ntar di matchingin dengan godaan dari setan luarnya gitu ya. Setan dalam artian setan atau iblis. Tapi potensi setannya juga ada di dalam, potensi api dalam diri kita sebutnya itu. Itu hawa. Kalau syahwat tadi ya jelas ya potensi tanah itu mah. Ya yang nya urusan jasadiah, biologis, kebidatangan itu potensi hewaniah kalau syahwat itu. Kalau hawa tuh potensi syaitan ya dalam diri manusia. Nafs ini jiwa ini harus mengendalikan itu, bukan membunuh loh. Bukan membunuh. Kalau itu dibunuh tadi hawa, manusia pada waktu tertentu perlu kesombongan. Khususnya orang sombong. Gitu. Orang yang arogan gitu terus disombongin lagi gitu ya.
Oh, gitu. Kalau kita hawa ini nggak ada orang zolim ke kita, kita pasrah aja. nothing to boleh. Oh, Prinsip di dalam kemanusiaan itu kita nggak boleh zolim ke orang dan kita juga nggak boleh berdiam diri ketika di zolimi. Gitu. Kalau hawa itu nggak ada, biarin lah. biarin we gitu ya. Iya. Jadi kezoliman merajalela juga biarin weh. Gitu. Berarti harus ada ngelawan gitu Iya. ya. Oke. Harus ada potensi api itu tetap harus ada. Gitu kan. Nah, itu kalau itu hawa. Oke. Tadi tentang bayangan diri dalam diri gitu ya, shadow. Tadi kan ada 4 faktor ya, kenapa si shadow itu ada di Masuk ke bawah sadar. alam bawah sadar. Dari kesadaran masuk ke bawah sadar. Dari kesadaran masuk ke Bawah bawah sadar. sadar gitu. Ada personal shadow, archetype shadow, terus cultural shadow sama inherited shadow, turun temurun gitu. Cuman apa namanya, shadow ini sebenarnya tadinya ada di kesadaran, Ya. ada di kesadaran. Tapi karena ada 4 faktor tadi, bisa turun ke Bawah sadar. bawah sadar. Tapi bisa jadi muncul Bisa, suatu. karena kita bisa jadi muncul dalam artian di menjadi hal yang tak terkelola tapi munculnya. Oh, munculnya jadi tidak dikelola, tidak terkelola. Tujuan Jung menulis ini Hmm, proses individuasi tadi itu ya. biar kita wholeness, biar itu terkelola gitu. Oke. Biar kita wholeness. Itu wholeness itu udah di visi hidup manusia tuh menurut Jung itu wholeness tadi. Keutuhan. Jadi yang jadinya tadi shadow udah masuk ke kesadaran tapi terkelola oleh kita. Gitu ya. Oke. Ini kalau di tasawuf tuh sebutnya udah insan kamil gitu ya. Bukan insan kamil ya. Bukan kamil yang lain, insan kamil gitu. Iya, oke. Ya. Jadi Rena ada tanggapan, silakan Rena. Nah, ini aku mau nanya sih sebenarnya kan tadi ada proses individuasi Iya. gitu. Nah, ketika manusia berinteraksi, apakah interaksi yang masuk ke diri kita itu dapat mengganggu si sistem ini? Yes, karena shadow juga nih kalau kata Jung ya, kama kola Jung ya. Gitu. Kama kola Jung ini hadis dari Jung ya. Mana tuh ini salah. We meet our shadow first in others. Oh. Proyeksi. Kita misalnya lihat Rena, Heeh. si Rena teh misalnya First teh impressionnya. jutek. Heeh. Kita kan lihat orang lain jutek, Iya. Rena jutek. Padahal teh shadow saya sebenarnya saya orangnya jutek seperti gitu. Oh, gitu. Ya. Jadi orang lain itu refleksi atau proyeksi dari diri kita, shadow diri kita. Oke. Oke. Terus gini, ini Kamakola Jung juga ya. Shadow is the unknown dark side of the personality. Jadi dark side yang unknown yang tidak disadari, gitu ya. Nah, one does not become enlightened by imagining figures of light. Ya. Jadi pencerahan itu tidak akan dicapai kalau kita mengimajinasikan cahaya. Nggak akan pernah nyampe kita ke pencerahan kalau yang kita imajinasikan adalah cahaya. Tapi pencerahan itu bisa dicapai by making the darkness conscious, dengan membuat kegelapan itu disadari, sisi gelap itu disadari. Baru kita dapat pencerahan. Jadi bukan membayangkan sesuatu yang ideal, enggak, justru tapi menyadari sisi-sisi kegelapan, sisi bayangan, sisi shadow yang ada dalam diri kita. Itu baru kita bisa tercerahkan. Ini sebutnya muhasabah bahasa Amerika. Amerika muhasabah bahasa apa? Di sisi lain, shadow is the seat of creativity. Banyak kreativitas kita terpendam karena disimpan di bawah sadar menjadi shadow. Potensi-potensi kreativitas, potensi-potensi inovasi kita, potensi-potensi originalitas kita itu terbenam akhirnya. Makanya proses individuasi tadi itu kalau di Sufism sebutnya tazkiyah nafs. Nanti goalnya itu wholeness. Kalau di Jung wholeness, kalau di Sufism insan kamil. Gitu. Jadi memang sangat dekat ini tradisi Jung sama Sufism. Gitu ya. Oke. Siap. Dari Rena ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin terakhir sih ini ngerasanya ini tuh kayak jauh tapi deket banget Betul. juga sama kita. Dan mungkin ketika kita
ada momen loss atau gak tahu harus gimana, sebenarnya itu tuh cuma terpendam aja. Yes. Di bawah misalnya. Oke. Nah, jadi untuk Kang Daus nih, kalau misalkan bisa menyampaikan satu pesan untuk Atau closing statement ya? Iya, closing statement untuk teman-teman apa nih? Iya, karena semangat Sufism itu pasti ini yang dislogankan oleh Sufism itu kenalilah dirimu, maka kau akan kenal Tuhanmu. Nah, Teman-teman. Mantap. itu jargon Sufi bukan jargon saya ya. Iya. Kalau bahasa saja man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhan. Tuhannya. Allah. Betul. Keren. Oke, ada lagi Kang Daus? Cekap. Cukup. Oke. Teman-teman semua, terima kasih sudah menonton bersama kami, dan terima kasih untuk Teh Gina yang sudah menemani saya, dan terima kasih Kang Daus sudah. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Mohon maaf lahir batin juga semuanya, dan terima kasih sudah menemani kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.